Tersangka kasus peretas telepon seluler dengan modus menyebar jebakan APK dalam bentuk file kini bertambah menjadi 4 orang tersangka. Petugas Bea dan Cukai Semarang berhasil menggagalkan penyelundupan 1,4 juta batang rokok ilegal dan 4 orang tersangka berhasil diamankan. Kirap Budaya dan Festival Giri Samudra menjadi bagian dari acara peringatan Hari Jadi Pati ke-700 tahun dan menarik berjuta pasang mata. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, petugas Bea dan Cukai Semarang berhasil menggagalkan penyelundupan 1,4 juta batang rokok ilegal melalui jalur tol Banyumanik Kota Semarang. Dalam ungkap kasus tersebut, 4 orang tersangka berhasil diamankan. Sebuah truk berisi 1,4 juta batang rokok ilegal tanpa cukai berhasil diamankan di jalan tol Banyumanik Kota Semarang oleh petugas gabungan Bea dan Cukai Semarang. Jutaan batang rokok ilegal tersebut diketahui akan dikirim ke Tangerang melalui jalur darat. Kepala KPPBC Semarang, Birbudi Kismulyanto, mengatakan nilai barang yang disita mencapai lebih dari 1,7 miliar rupiah. Sedangkan potensi kerugian negara mencapai 1,2 miliar rupiah. Dari pemeriksaan diketahui modus dari para pelaku, yaitu dengan mengirim barang adu ekor atau bertemu di lokasi untuk memindahkan barang. Dan rencananya jutaan rokok ilegal tersebut akan diedarkan di Sumatera. Ya, jadi soal pengakuan sementara 10 kali dari dari pengirimannya. Nanti akan kita perdalam apakah 10 kali benar atau memang lebih. Jadi kemungkinan jumlahnya lebih banyak dari yang dirilis hari ini ya Pak ya? Ya, kemungkinannya seperti itu. Karena kan ada yang lolos. Karena wilayah kita ini kan di mana? Di Semarang ini kan hanya lintas saja ya, pelintas saja. Jadi ada yang lewat tol, ada yang tidak lewat tol, atau mungkin ada yang lewat laut. Kita belum sampai ke sana karena otaknya baru ketangkep kurang lebih beberapa hari yang lalu. Dalam kurun waktu 1 semester, Bea Cukai Semarang telah berhasil melakukan 112 penindakan rokok ilegal sebanyak 12,180 juta batang, dengan nilai batang mencapai 15,285 miliar rupiah. Dari penindakan tersebut, potensi kerugian negara yang ditimbulkan sebesar 10,476 miliar rupiah. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, tersangka kasus peretas telepon seluler kini bertambah menjadi 4 orang tersangka, yang mana salah satu korbannya adalah ponsel milik Kapolda Jawa Tengah. Para pelaku yang memiliki peran masing-masing ini mampu meraup keuntungan miliaran rupiah dari para korbannya dengan modus menyebar jebakan APK dalam bentuk file. Keempat orang anggota jaringan peretas telepon seluler berhasil diringkus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Keempat tersangka masing-masing berinisial AG, AS, warga Sumatera Selatan yang merupakan bapak dan anak. Kemudian HI warga Garut dan SH warga Jember. 4 pelaku yang tinggal di daerah yang berbeda ini merupakan jaringan penipuan yang memiliki kelompok sosial media. Meski tidak bertemu, mereka tidak selalu berkoordinasi dalam mencari target dengan menyebar aplikasi APK sejak bulan Januari yang mereka beli seharga Rp500.000 dari jaringan yang lebih besar. Dalam menjalankan aksinya, jaringan ini mempunyai peran masing-masing. Untuk pelaku AG dan AS warga Ogan Komering Iling, Sumatera Selatan ini berperan mencari sasaran dan meretas handphone milik korban. Salah satunya adalah ponsel milik Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Sementara tersangka HI warga Garut dan SH warga Jember memiliki peran membuat rekening dan mencari rekening yang sudah dilakukan peretasan oleh AG dan AS. Keempat pelaku tersebut berhasil meraup keuntungan dari para korbannya hingga mencapai miliaran rupiah dalam kurun waktu 6 bulan. Sementara itu rata-rata setiap bulannya mereka berhasil membobol rekening korbannya sekitar 200 juta hingga 1,5 miliar rupiah setiap bulannya. Dari hasil kejahatannya, para pelaku membelanjakan uangnya untuk membeli rumah mewah hingga kendaraan pribadi. Rekening itu yang diberikan kepada si pihak
yang di Sumatera Selatan itu. Mereka saling kenal ini. Mereka berarti terbagi ya Pak tugasnya? Terbagi tugas mencari rekening dulu, mencari. Enggak mencari nomor dulu, nomor handphone dulu, secara acak. Beda-beda. Maka tadi ada jaringannya. Ada jaringan yang pembuatan rekening, ya, ada jaringan yang peretasan itu sendiri. Nah, yang di Garut sama Jember itu tugasnya dia itu jaringannya itu adalah mencari orang yang akan dijadikan identitas dalam pembuatan rekening, kemudian rekeningnya dan rekening itu diberikan kepada si pihak yang lain. Dan dia cuma mendapatkan hasilnya. Untuk penyelidikan lebih lanjut serta mencari jaringan yang lebih besar dari kelompok 4 pelaku ini, Direktorat Kriminal Khusus masih melakukan upaya penyelidikan serta pengembangan dan peretasan telepon seluler yang dilakukan oleh keempat pelaku. Dalam hal ini, Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah juga akan melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik pelaku yang dibeli dari uang hasil kejahatan. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, gerak cepat dilakukan Camat Dukoseti Agus Sunarko dalam merespon permasalahan lansia di Desa Dukoseti, Kecamatan Dukoseti, Pati, Jawa Tengah. Hal itu menyusun adanya janda lansia Kartini yang menderita kanker payudara akut yang hidup sebatang kara. Nasib kurang beruntung dialami Kartini di masa senjanya. Janda lansia warga desa Dukoseti, Kecamatan Dukoseti, Pati, Jawa Tengah ini kini harus berjuang sendiri melawan kanker payudara akut yang dideritanya sejak 2 tahun terakhir. Kehidupan pilu Kartini tidak berhenti di situ saja. Wanita berusia 63 tahun itu kini tinggal di gubuk reot kecil di atas lahan milik tetangganya yang kini tinggal 2 bulan masa kontraknya. Melihat permasalahan ini, Camat Dukoseti Agus Sunarko melakukan gerak cepat dengan mengumpulkan sejumlah pihak terkait guna membantu permasalahan yang dihadapi Kartini. Prioritas penanganan masalah adalah bagaimana agar janda lansia ini segera mendapatkan perawatan medis guna menyembuhkan penyakitnya. Kepada Pemda setempat, Camat Dukoseti Agus Sunarko memerintahkan agar mengurus kebutuhan Mbah Kartini sehari-hari. Mengurus bantuan sosial yang seharusnya bisa diterima oleh lansia yang hanya mengandalkan uluran tangan sanak saudara dan tetangga untuk bertahan hidup tersebut. Kita wajib hadir, saya selaku camat wajib hadir mewakili pemerintah untuk membantu Mbah Kartini, membantu dari segalanya karena Mbah Kartini adalah sebatang kara dan lansia, miskin juga, sakit juga, sehingga seluruh aspeknya ini terpenuhi. Dan saya bersyukur sekali pada sore hari ini banyak relawan yang ada di sini, baik dari pemerintah, baik dari OPD, baik dari teman-teman aparat, baik dari organisasi. Ya, ini hadir di sini semua yang tujuannya satu, kita ingin memberikan solusi perawatan dan pengobatan kepada Mbah Kartini. Yang kedua adalah kepala desa selaku yang punya warga, bagian dari pemerintahan yang paling bawah di tingkat bawah, wajib, saya perintahkan wajib untuk mengurus segala sesuatunya berkaitan dengan bansos yang belum diterima tetapi secara aturan boleh diterima. Di antara tadi saya sampaikan oleh dari TKSK dan PKH itu Senin bertepatan dengan hari jadi Pati tanggal 7 Agustus 2023 wajib sudah diusulkan semua. Ya, ini nanti Pak Sekcam, Pak Hitam. Siap. Harus diperintahkan semua, tidak boleh ada yang miss. Dan yang ketiga ini tadi sudah berguyup untuk sama-sama meringankan, ada yang membantu sembako Ma'ame, ada yang membantu kontrakannya, ada yang membantu nanti keuangannya, pengobatannya, termasuk Bu Bidan Desa juga Riti. Nah, ini semuanya kita tidak akan melihat iku maunya piye, iku dhisik piye, tidak ada. Yang ada adalah ini ada kejadian ini bagaimana kita menyikapi, dan penyikapan kita adalah ngopeni Mbah Kartini. Aksun juga menjelaskan bahwa warga setempat juga telah memberikan bantuan kepada Kartini berupa sembako hingga iuran untuk akomodasi selama Kartini menjalani operasi dan perawatan di rumah sakit. Aksun menambahkan bahwa respon cepat ditunjukkan sejumlah pihak. Hal tersebut merupakan sebagian bentuk dari ngopeni warga yang sedang membutuhkan seperti Mbah Kartini. Dari Pati, tim Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Juliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Satlantas Polres Rembang resmi mengubah lintasan ujian praktik surat izin mengemudi atau SIM untuk para pemohon menjadi lintasan letter S. Penerapan lintasan baru tersebut sesuai dengan keputusan Klub Lalu Lintas Korlantas Polri. Satlantas Polres Rembang resmi mengubah lintasan ujian praktik surat izin mengemudi SIM menjadi letter S menyerupai sirkuit. Selain itu, lebar lintasan juga diubah dari 120 cm menjadi sekitar 160 cm. Perubahan lintasan tersebut disampaikan oleh jajaran Satlantas Polres Rembang di Aula Bakti Satria Satlantas Polres Rembang dengan menggelar sosialisasi kepada masyarakat serta pemahaman ujian SIM-C terbaru. Acara tersebut juga turut mengundang siswa-siswi SMA, masyarakat umum, dan juga penyandang disabilitas untuk kemudian diberikan pengarahan dan pemahaman tentang ujian praktek SIM-C terbaru. Kunchoro Dwi Cahyono, seorang driver ojek online, mengungkapkan bahwasannya adanya lintasan baru ini membuat ujian praktek SIM-C kini menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Pekerjaan saya sehari ojol mengucapkan terima kasih pada Satlantas Polres Rembang dan Bapak Kapolri yang telah mempermudah ujian praktek SIM yang baru ini. Dan saya merasakan lebih mudah dari yang lama. Terima kasih kepada Kapolri, bravo Kapolri. Hal senada pun disampaikan oleh Ahmad Yanto, salah seorang penyandang disabilitas. Usai mencoba arena baru ujian SIM-C, dirinya mengaku lebih mudah menggunakan lintasan baru daripada lintasan lama. Tadi saya sudah mencoba pembuatan SIM di arena server yang terbaru ini, ternyata mudah. Gampang, sip. Sebelumnya pernah ini ujian SIM dulunya. Dulu sudah pernah. Dibandingkan ujian yang dulu lebih mudah mana? Lebih mudah yang terbaru ini. Kenapa Pak? Alasannya kenapa Pak? Alasannya yaitu beloknya terlalu mudah. Pokoknya bisa dilalui dengan mudah. Satu kali coba nih? Satu kali coba. Di kesempatan yang sama, AKP Dwi Panji Lestari selaku Kasat Lantas Polres Rembang juga menambahkan, perubahan lintasan angka 8 ke letter S ini diterapkan lantaran sesuai dengan jalan yang sering dijumpai pengendara di Indonesia. Kami dari Satlantas Polres Rembang hari ini melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk penggunaan lapangan uji SIM untuk SIM-C. Jadi untuk sistem ataupun bentuk ini sesuai dengan Perkakor Lantas nomor 105 tahun 2023. Jadi yang semula ada bentuk angka 8 dan zigzag itu tidak ada dan dihapus, digantikan dengan bentuk letter S dan juga bentuk yang seperti ada di belakang ini. Pihaknya juga menyebut, tak hanya letter S saja yang baru dalam proses uji SIM-C kali ini. Namun juga ada titik tertentu di mana diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menggunakan rem. Sementara itu untuk lolos atau tidaknya akan diketahui dari indikator yang sudah dipasang di arena uji praktek SIM-C. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kira Budaya dan Festival Giri Samudra yang menjadi bagian dari acara peringatan Hari Jadi Pati ke-700 tahun menarik berjuta pasang mata. Masyarakat pun tumpah ruah di alun-alun menyaksikan pertunjukan tari dan kebudayaan khas dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati.
Beginilah euforia peringatan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-700 tahun. Dalam puncak rangkaian acara Festival Giri Samudra yang bertajuk Kirap Budaya dengan menampilkan pentas kebudayaan dari 21 kecamatan dengan mengusung sejarah lokal di tiap kecamatan. Prosesi kirap dimulai dari Makodim 0718 Pati yang berada di Jalan Panglima Sudirman, kemudian menuju ke alun-alun Simpang 5 Kabupaten Pati. Tiap perwakilan kecamatan pun menampilkan ragam cerita lokal, seperti Kecamatan Sukolilo yang menghadirkan tradisi budaya Meron, Kecamatan Tayu menghadirkan tarian ikan Mina Mangrove, Kecamatan Tambak Romo menghadirkan konsep wisata religi Nyi Ageng Ngerang, Kecamatan Dukuh Seti menghadirkan sedekah bumi dan seni barongan, dan kecamatan lain yang membawa konsep budaya lokal di momentum ini. Dalam sambutannya, penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menuturkan dengan menghadirkan ragam kesenian dan produk lokal Kabupaten Pati, dimaksudkan untuk mengenalkan budaya lokal tiap wilayah kecamatan, serta memacu pertumbuhan ekonomi yang ada, dengan cara membudayakan budaya lokal. Ini adalah suatu pengembangan ekonomi yang tentunya kita akan kepingin melejit, begitu lejit dan yang begitu sangat tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kita juga sangat berharap pada momentum peringatan hari ulang tahun yang ke-700 ini adalah merupakan suatu awal daripada pergerakan kita, bagaimana kita tentunya ke depan bisa memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Pati dalam segala hal. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, dalam segala hal di sini maksudnya dari sisi pelayanan. Sementara itu, Leli, salah satu warga desa Bendan, menuturkan momentum ini sangat luar biasa. Bahkan dirinya bersama sang putri menyaksikan hingga tuntas prosesi kirap. Tahun-tahun yang sebelumnya, karena mungkin dari penonton yang berbagi pada malam hari ini, demikian seluruh penampil dari 21 kecamatan. Yang menarik apa Bu tadi? Pusat Bumi pada malam hari ini, tentunya dalam serangkaian acara Festival Giri Samudra. Pihaknya berharap ke depan Kabupaten Pati dapat terus maju dan berkembang makmur dan sejahtera, serta ke depannya dapat melangsungkan ragam acara budaya yang tentunya untuk melestarikan kebudayaan dan menghibur masyarakat setempat. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jelang pemilihan umum 2024, pendidikan politik terus digencarkan. Hal ini digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan menghadirkan anggota DPR Republik Indonesia Komisi 2 Rianta sebagai pemateri dengan maksud mengedukasi para pemilih demi terciptanya pemilih yang cerdas. Upaya peningkatan pendidikan terhadap pemilih terus digencarkan. Yang dimaksudkan guna meningkatkan pengetahuan pemilih terhadap prosesi pemilu dalam acara bertajuk Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Pemilu Serentak 2024 yang digelar siang tadi di Margoyoso Pati. Sosialisasi ini diinisiasi oleh KPU Pusat dengan menggandeng anggota Komisi 2 DPR Republik Indonesia Rianta sebagai pemateri. Dalam sosialisasi ini, masyarakat diajak untuk satu tekad mengawal prosesi pemilu. Tak hanya itu, momen pemilu mendatang diharapkan dapat dijadikan prosesi pergantian pemimpin tanpa ada intervensi maupun kecurangan. Anggota Komisi 2 DPR Republik Indonesia Rianta menuturkan, pendidikan pemilu ini cukup kompleks, sehingga perlu dipahami betul oleh masyarakat luas agar ragam proses pemilu dapat dipahami dan dikawal untuk meminimalisir adanya kecurangan dan perpecahan dalam prosesnya. Tak hanya itu, pihaknya pun menegaskan bahwa pemilihan umum akan tetap digelar 5 tahun sekali dan tidak ada penundaan prosesi pemilu. Dan nantinya prosesi ini akan tetap digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Pihaknya selaku anggota Komisi 2 DPR Republik Indonesia juga berprinsip, sing penting lakune dudu pidatone. Ia pun berharap masyarakat dapat memahami tentang beragam hal terkait kepemiluan, politik, serta kekuasaan politik. Ya, agar masyarakat memahami tentang berbagai macam yang berkaitan dengan kepemiluan. Juga yang paling penting, masyarakat akan memahami apa itu politik, apa itu kekuasaan politik. Kemudian apa-apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Jadi jangan sampai kekuasaan politik ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Jadi masyarakat harus kita dorong untuk cerdas,
Kemudian juga masyarakat harus menggunakan hak pilihnya secara cerdas, secara tepat. Jadi jangan sampai memilih presiden karena hanya iming-iming yang tidak ada nilainya. Kemudian juga ini yang lebih penting lagi, bahwa di dalam pemilu 2024 itu tidak hanya sekedar, tidak ada sekedar pemilu, tidak hanya sekedar memilih presiden, tapi yang lebih penting bagaimana agar rakyat ini menang. Kemenangan rakyat adalah ketika pemilu itu dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian juga pemimpin yang terpilih ini dapat menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya dari rongrongan atau intervensi asing. Karena kita tahu bersama bahwa global berkepentingan terhadap keberadaan Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Intinya di sana. Jadi selamatkan Indonesia lewat pemilu, gunakan hak pilih rakyat sebaik-baiknya dalam rangka penyelamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu turut hadir pelaksana tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Supriyanto yang menyebut bahwa dengan semakin banyaknya sosialisasi pendidikan pemilu yang digelar, baik dari KPU Pusat maupun KPU Kabupaten, dapat diterima dan masyarakat dapat turut berpartisipasi secara aktif. Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan dilaksanakan oleh KPU RI beserta jajarannya, kita berharap segala informasi terkait dengan tahapan pemilu, terkait dengan pemilu itu sendiri pemungutan suara di tanggal 14 Februari 2024 nanti bisa diterima oleh masyarakat, dan harapannya masyarakat khususnya Kabupaten Pati ini bisa ikut serta berpartisipasi aktif di dalam semua tahapan pemilu, tidak hanya pada pemungutan suara tetapi seluruh tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh KPU. Pihaknya juga berharap dengan beragam sosialisasi yang digelar dari berbagai pihak dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, sehingga nantinya dapat tercipta stabilitas menjelang pelaksanaan serta pasca pemilihan umum. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.